Dan ketika sampai di petilasan ini, kita tuh ya doalah semua, doa. Dan ketika udah selesai doa, ternyata menurut beberapa orang, gue mah nggak ngedenger ya, tapi ini menurut beberapa orang yang kelompok kita aja, bahwa ada sebuah yang ngomong kurang lebih gini, jaga anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Upi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat, terus kita ngopi biar nggak panik. Enak banget. Gimana? Setelah sekian lama liburan panjang, gua nggak tahu ya, kemarin liburan tuh ada yang lama banget nggak sih atau enggak gitu kan? Ya kalau ada yang libur lama banget sih ya syukur alhamdulillah. Terus agendanya udah ke gunung mana, terus cuacanya gimana? Ya sekarang cuacanya masih nggak jelas cuy di gunung itu. Masih ada yang badai, masih ada yang hujan. Intinya ya 2 tahun belakangan ini menurut gue cuaca gunung itu tidak bisa diprediksi. Karena memang ya begitulah. Ya semoga sih makin kesini cuacanya makin membaik lah ya. Ya biar kita bisa healing ke gunung lagi gitu kan. Dan resiko untuk dapat cuaca buruk tuh ya minim lah gitu kan. Ya intinya ketika kalian naik gunung hati-hati aja sih gitu. Yang penting safety perlengkapan harusnya aman-aman aja. Dan kita bakal nyeritain tentang Upi karena memang kalian tuh pengen banget ceritain Upi kan. Jadi cerita ini tuh ya kalian, karena memang versi horror fullnya itu udah hilang. Maksudnya bukan udah hilang, gimana ya, maksudnya udah nggak sehoror sebelumnya cuy gitu. Maksudnya horornya ya biasa aja menurut gua. Tapi kalau memang kalian mau dengerin ya silahkan, karena kalian sering nagih juga kan. Dan cerita ini tuh sebelumnya kan gua pernah cerita tuh, terus ya gua kehapus tuh yang video waktu Upi itu ngidam kan. Nah ini gua akan ceritain awal-awalnya. Jadi gua akan ceritain sebelum itu kita ada pendakian gitu kan. Nah gua akan ceritain dimana ketika Upi sudah nikah. Jadi itu tuh Upi ini udah nggak berkecimpung di pendakian cuy. Maksudnya udah nggak berkecimpung tuh dalam arti udah nggak ngadain open trip. Udah nggak ngadain open trip lagi. Tapi di handle sama si salah satu teman kepercayaannya. Bukan gua tapi sama si salah satu teman kepercayaannya. Tapi ya balik lagi, karena memang kepalanya ini Upi, maksudnya dia orang yang bisa nge-treat tamu dan sebagainya gitu ya. Misalkan gue bawa tamu nih, ya gue pengen ketemunya sama Upi gitu. Maksudnya pengennya di backupnya sama dia. Ya otomatis beberapa tamu tuh kayak yang udah jadi langganan tuh suka nggak mau gitu kalau nggak ada dianya gitu. Begitupun hal sama kayak gue. Misalkan kalau nggak ada guanya, kalau misalkan ini suka nggak seru, pengennya sama Bang Hamsul gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah cuy. Maksudnya kan ada tamu langganan yang dimana ya pengennya sama si orang A ya si orang A aja gitu kan. Dan sedangkan mereka pun nggak bisa nutupin kekurangan itu. Karena kalau mendaki itu cuy, kalau kalian ngadain open trip tuh harus punya leader yang bener-bener leader ya, buat bisa nge-backup semuanya gitu kan. Ya kalau satu leader ini tumpul, kalau punya wakil ya bisa sama gitu ya, itu alhamdulillah tripnya bisa maju. Tapi kalau nggak bisa manajemen dan sebagainya ya pasti bakalan hancur atau pecah lah. Intinya bukan hancur sih, lebih tepatnya akan bubar dan tripnya tuh udah nggak ada lagi gitu kan. Nah ketika udah semua ini kan Upi udah nikah nih, kita tuh mau ngadain, lu jangan pernah bosan lah ya kalau misalkan kita naik gunung tuh, lu pasti
kalau bukan cerita gue pun atau cerita keluarga gue gitu atau teman-teman gue, pasti akan ke gunung yang gunung gede, gunung gede, gunung gede, gunung gede, gunung gede, udah gitu aja gitu cuy. Ya paling gunung Jawa Barat lainnya gitu. Ya sementok-mentoknya Gunung Salak gitu kan. Karena memang kita lebih seringnya ke gunung itu. Ya satu dekat itu udah pasti gitu kan, aksesnya lebih gampang dan lebih cepet gitu aja sih. Nah pada saat itu kita tuh bukan ke Gunung Gede sih cuy, kita itu ke Gunung Salak. Awal-awalnya nih kita mau naik ke Gunung Salak. Ini tuh udah kondisi Upi udah nikah ya, udah nikah gitu kan. Dan ini pun kayak ya naik biasa aja sih. Sebenarnya udah ada omongan juga dari si Upi ya, kalau gue tuh udah mau pergi dari dunia pendakian gitu ya. Sekalipun naik ya cuman healing sama teman-teman lah, bukan open trip. Kalau mau dijalanin silahkan dan sebagainya gitu kan. Ya udah kita healing lah sama beberapa tim. Kondisi pada saat itu tuh sekitaran 8 sampai 9 orang lah, atau 10 orang gua nggak tahu juga ya, kurang lebihnya sekitaran segitulah anggaplah. Nah di situ itu pun bininya tuh ikut si Kokom ini. Jadi kita ngadain pendakian itu dengan kondisi udah beberapa bulan dari pernikahannya dia lah gitu kan. Singkat cerita kita udah atur jadwal tanggal berapanya. Ya karena atur jadwal ketika orang udah berumah tangga itu sulit cuy. Maksudnya bukan Upi doang, maksudnya beberapa teman pun sulit. Karena bisa dibilang bukan reuni juga sih. Kita tuh memaksimalkan gimana caranya supaya bisa kumpul semua gitu kan. Walaupun pada saat itu tuh nggak bisa kumpul semua sebetulnya kan. Akhirnya kita udah kekumpul sekian orang, terus manajemennya juga udah dibentuk, maksudnya kayak siapa yang bagian logistik, terus dan alat-alat dan sebagainya gitu kan. Kita udah ngerunding semua, dapat kekumpul sekian orang, dan tanggalnya pun udah dapet. Akhirnya udah tuh kita cuma ngobrol-ngobrol biasa kan, ya nggak ada hal yang aneh-aneh. Sempat ngomong sih, lu mau ngadain open trip nggak? Pada saat itu gue nggak kepikiran pengen ngadain open trip cuy, karena memang gue ikut open trip pun ikut jadi panitia pun ya di bawah sama Upi gitu kan. Ya paling gue kalau ada job ya gue ikut, kalau nggak ada ya udah gitu. Karena gue nggak punya tamu yang dekat banget sama gue gitu. Ada beberapa pun ya orang naik gunung mana ada sih yang tiap minggu tiap bulan gitu kan. Ya paling dalam setahun ngebooking kita tuh 2 kali 3 kali tamu yang sama gitu kan. Ya terus tahun berikutnya baru ada lagi gitu. Gue bilang gue mah nggak mau lah, ya lihat nanti aja. Yang penting udah punya pengetahuannya, kalau next gue buntu nggak ada kerjaan yang terima gue, ya gue bisa aja nanti ngadain open trip gitu kan. Lagian juga alat banyak gitu kan. Ya Upi bilang lagi alat banyak, alat orang itu dia bilang udah gue hibahin ke teman-teman gue, lu kalau mau beli sendiri aja gitu kan. Sempet tuh gue dikasih waktu tahun berapa ya, pas zaman sebelum Covid lah, gue dibeliin tas sama sepatu sama dia tuh, itu juga sepatu sama tas murah gitu kan. Ya gimana cuy. Nah dari setelah obrolan itu nih kita tuh udah pulang lah, dan di situ kita nggak ada yang nges cuy. Padahal si Kokom ini itu tuh hamil bisa dibilang bulan-bulan pertama lah, nggak tahu seminggu nggak tahu 2 minggu, intinya bulan pertama. Dan termasuk Upi, termasuk Kokom, termasuk keluarga itu nggak ada yang tahu. Karena nggak punya gejala, nggak punya gejala tuh kayak muntah-muntah lah atau gimana, itu nggak ada sama sekali cuy. Ya kita pun ya cuek-cuek aja, nggak perlu minta izin pasti ke keluarga juga, karena kan kita sering naik gitu kan. Jadi ya udah tuh, singkat ceritanya kita udah sampai di hari H, kita mulailah pendakian. Di hari pendakian itu ya kita seneng lah bercanda-bercanda gitu kan. Rata-rata anak-anak bercandain gua karena tahu kepala buntutnya gua itu pasti akan ada apa nih gitu kan, berani nggak nih jadi sweeper gitu kan. Tapi ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak ada sesuatu hal yang gua takutin juga gitu. Apalagi dengan kondisi rame-rame, gue pun ada orang yang bisa gue bully gitu cuy. Bully itu dalam arti kalau gue disuruh gue bisa nyuruh orang lagi gitu. Ya intinya kalau dalam ini tuh kayak junior gue lah gitu kan. Akhirnya kondisi tetap sama cuy. Kalau gue kan emang orangnya dari dulu suka sweeper. Yang nggak sweeper pun ya di belakang sweeper lah, di depan sweeper lah, intinya urutan paling belakang lah. Dengan kondisi Uwi pun tengah dengan si Kokom gitu. Dan kondisi yang bawa pasangan tuh cuman dia doang kan. Di awal-awal perjalanan kita tuh ke Gunung Salak ya ini Aji Saka ya. Nah di situ kan sebelum nyampe pos 1 itu ada sebuah petilasan yang dimana kita pun emang udah sepakat sebelum naik kita ngeres dulu di petilasan ya, dia bilang gitu kan. Ya udah oke kita ngeres di petilasan. Kita ngeres di petilasan.
Dan ketika sampai di petilasan ini, kita tuh ya doalah semua, doa. Dan ketika udah selesai doa, ternyata menurut beberapa orang, gue mah gak ngedenger ya, tapi ini menurut beberapa orang yang kelompok kita aja, bahwa ada sebuah yang ngomong kurang lebih gini, jaga anak itu. Semua tuh kayak heran kan, sempet saling lirik-lirikan seolah gak percaya gitu. Dan tiba-tiba Upi tuh bilang kayak, udah ayo jalan kelamaan nih, udah juga ziarahnya gitu kan, udah rest juga, yuk jalan lanjut. Ya udah lanjut lagi jalan gitu kan, lanjut lagi jalan. Dan gue juga nggak ngerasa, karena gue nggak ngedengar kan, kayak apaan sih orang-orang pada tiba-tiba diem krik gitu kan, apaan sih bodo jalan aja tuh. Dengan kondisi gue di paling belakang, depan gue ini ada si Kuncen cuy, ya salah satu teman gue juga gitu kan, karena dia juga ikut. Gue jalan, kita ngobrol-ngobrol sama si Kuncen, Chan, Pan, gimana? Seru nggak naik gunung? Seru sih, cuman lu mau ngadain open trip emang? Dia bilang gitu. Kata gue bilang, gue mah kagak tahu. Ya coba lu kalau ngadain open trip gitu kan, ya siapa tahu bisa maju. Lu maco, lu kira naik gunung enak? Gue bilang gitu kan, naik gunung itu capek. Satu, iya kalau naik kayak gini kita bisa santai. Orang satu tim ini tuh kita tahu semua job-jobnya. Udah gitu kapasitas fisik mereka gue tahu. Lah kalau bawa open trip, udah mah kita harus ngawal, memastikan mereka naik selamat, turun selamat. Kalau kondisinya dalam pendakian menurut gua cuacanya nggak buruk, normal, ya cuman gejala-gejala fisik karena capek, itu normal. Coba kalau kayak ada penampakan, ngelihat emak-emak, ngelihat kakek-kakek, wewe gombel, kuntilanak merah, kuntilanak pirang, gue bilang kagak ada kayak begituan kan, lu tahu sendiri gua agak idap. Sepanjang gue ngikut sama Upi aja, gue bilang dia doang yang idap. Tim-timnya yang lain juga agak idap, gue bilang gitu kan. Iya sih, coba lu kalau mau ngadain, gue pasti ikut, dia bilang gitu. Sekalipun gue ngadain, gue mau gue punya tim kayak lu, beban yang ada. Bobrat aja suka ngeluh, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita bercanda-bercanda di situ. Dan ya beberapa pun ada yang nimbrung gitu kan. Udah yuk ngadain, lu leadernya. Gue bilang kagak, gue agak mau pada saat itu. Gue bilang gue nggak mau. Akhirnya kita jalan terus kan. Pos 1 kita udah lewatin. Terus singkatnya kita sampai di pos 2, kita ngeres lah. Sampai di pos 2 ini sebetulnya kita tuh bisa lebih cepet cuy. Perkiraan kita itu kita bisa lebih cepet. Tapi entah kenapa, karena memang kita semua nggak tahu ya, si Kokom ini fisiknya lumayan agak capek gitu kan. Jadi kayak kita ngeres lama gitu kan. Karena ya kalau di gunung itu sebenarnya nggak ada senior, nggak ada junior coy. Kalau memang wayahnya capek ya capek aja, terlepas dari dia bawa beban berat atau enggak gitu kan. Walaupun Kokom ini sebenarnya nggak bawa beban, cuman bawa minum doang. Bawa minum ya paling bawa tas 5 liter atau 10 liter gitu, isinya juga cuman cemilan sama air sebotol kecil gini kan. Sisanya dibawa sama Upi semua gitu. Akhirnya kita ngeres di situ. Dan si Kokom ini pengen pipis kan, minta anterin sama lakinya tuh. Ya udah yuk gue anter, dia bilang. Dianterin kan, udah selesai pipis, dia balik lagi. Dan ketika balik lagi ini Upi tuh bilang, kita ngeres dulu di sini agak lamaan. Plasit. Dia bilang, kasihan bini gue kecapean gitu kan. Kita semua nggak ada yang punya pikiran apa-apa tuh, maksudnya nggak punya pikiran aneh-aneh gitu kan. Ngeres tiba-tiba Kokom ini tidur. Karena capek kan, paling enak di gunung itu tidur kan. Tidurlah dia. Dalam hati gue, ya elah kapan nyampenya di area camp gitu kan. Kondisi itu udah sekitaran jam 1-an lah. Dan akhirnya semua mutusin buat sholat kan. Dan kita masih nunggu tuh di pos 2. Gak jelas juga, kita masih nunggu. Sedangkan kita harus ngecamp itu di pos 5 kalau nggak salah ya. Ya pos 5 kalau nggak salah. Singkat ceritanya, kita ngeres lama dan itu nggak kerasa udah mau asar, dan Kokom itu kebangun kayak seger buger gitu kan, enak nih, yuk berangkat yuk. Lu bayangin cuy, dari sekian semua orang yang di situ ngeres itu nggak ada yang tidur selain Kokom, karena kita takutnya nih Tuan Putri kebangun gitu kan, tiba-tiba ngajak berangkat, ya kita semua berangkat. Kalau tidur baru 5 menit kan puyeng cuy. Dari situ kayak nyesel kan, tahu gitu gue juga tidur anjir. Dalam hati gue tuh kayak gitu kan.
Tapi dari situ ya udahlah, cuman waktu itu bilang nanggung asar, ntar sholat asar dulu dah, ntar selesai sholat asar baru kita lanjut lagi jalan. Ya udah, semua sepakat tuh, kita semua sholat asar. Tiba-tiba selesai sholat itu kita tuh langsung jalan lah gitu kan, jalan. Nah tiba-tiba awal gua tuh pertama kan sweeper tuh, sampai pas mulai jalan lagi tuh gue sweeper juga. Gue sweeper, depan gue kuncen, bagian tengah ya kita sebut aja si Angga gitu kan, dia tuh agak melipir ke belakang, tuk gitu kan. Kata gue, nih orang apa nih, karena dari awal pendakian nih bocah nggak pernah nyamperin gue kecuali kayak ngobrol dari jarak jauh, tapi tiba-tiba nyamperin aja gitu kan, nyamperin ngedeketin gue bilang ngapain lu deketin gue bilang, bukannya rokok masih ada? Nggak apa-apa, gue pengen deket aja di sini, kayaknya seru di bagian belakang ngobrolnya gitu kan. Lah sama aja gue bilang, depan juga pada ketawa-ketawa, tengah juga pada ketawa-ketawa. Tenang aja, bagian ada grupnya masing-masing gue bilang. Kalau di trek mah, kalau nanti di sono baru kita ketawa bareng-bareng gue bilang gitu kan. Ya kalau selama di sini menyantui lah, kita tahu masuk obrolannya ketawa, kagak masuk ya udah cari aja topik yang bisa ketawa gue bilang gitu kan. Diem nih, kelihatan gelagat-gelagat orang pengen ngomong tapi bingung gitu kan. Gue bilang, ini orang kenapa ya? Gue diem tuh. Tiba-tiba si Angga ini bilang, lu waktu di petilasan denger gak ada orang ngomong? Ada orang ngomong? Banyak, gue bilang gitu kan. Tiba-tiba Angga kaget, banyak? Maksudnya siapa aja yang ngomong? Dia bilang gitu kan. Ya lu pada yang pada ngomong kan, pada ngebacot semua. Gue bilang pada berisik kan. Enggak, bukan itu. Tapi ada yang ngomong jaga anak itu gitu kan. Nah itu kode apa tuh? Kan lu biasanya lu tahu tuh kode-kode begitu. Gue bilang, anjir lu ada-ada aja jaga anak itu, sekalipun dia jaga anak siapa anjir, jagain gua gitu. Kalau dibilang gua paling muda, enggak, ada yang paling muda lagi, gue bilang gitu kan. Itu jangan, udahlah kita naik tuh aman-aman aja, lagi juga kita naik kesalah kan. Udahlah gak usah aneh-aneh, gue bilang naik kali ini kita pengen nyantai. Tuh anak-anak banyak nih, gak usah yang ribet-ribet, gak usah yang mojok-mojokin gua. Gue sweeper nih, kita udah pasti trek malam nih kalau misalkan sampai area camp. Udahlah gak usah ribet-ribet, gue bilang gitu kan. Ya tapi hati-hati aja lu kalau sweeper. Langsung seketika gue tarik dia, lu sweeper, gue mau ke tengah, ayo Cen kita ke tengah, gue bilang gitu kan. Lu tiba-tiba pindah, bodoh amat, suruh siapa lu ngomong cerita begitu, gue bilang kan. Gue pindah ke tengah tuh, si Angga pun teriak, Bebe nih bocah nih tiba-tiba pindah. Udah sih cuman pindah sweeper doang, apa takut banget. Nah gue ngeliat ke belakang nih, emang ada kelihatan gelagatnya itu takut gitu kan, kayak pucat-pucat gimana gitu. Maksudnya nggak pucat banget sih, lebih ke khawatir aja karena takutnya keburu malam gitu kan. Gue bilang ada yang, gue tanyalah ke beberapa temen gue, ternyata memang dari beberapa temen gue pun ada yang bilang ngedengar, ada bilang juga enggak. Bahkan gue sampai nanya ke Kuncen nggak dengar malah gitu kan. Wah aneh, sampai akhirnya ribut-ribut masalah kayak begitu. Nupi nangkut, udah apa lu takut juga sama demit, tiba-tiba ngobrolin demit, ntar gue bercandain beneran lu takut. Lah gue bilang biar nggak panik aja CS, gue gituin aja. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi, dan singkat ceritanya mulailah memasuki maghrib cuy, yang dimana ketika maghrib kita istirahat, kita nyari tempat yang memang bisa sholat untuk gantian ya, untuk beberapa lokasi yang agak landai dikit gitu kan. Kita sholat, dan selesai sholat kita lanjut lagi jalan. Dan kondisi pada saat ini Kokom nggak terlalu secapek awalnya gitu kan. Dan dari situ mulailah teror, yang dimana ada ninja Hattori cuy, dari pohon ke pohon lagi, yang dimana kelebatan itu adalah warna putih, yang gak lain adalah sosok-sosok kuntilanak gitu kan. Gue sih awal-awal nggak ngeliat cuy, karena memang kondisinya gue udah pindah dari sweeper gitu kan. Gue sih jalan biasa aja ke depan gitu, nggak cangakin ke atas gitu. Di belakang ada yang ngomong, ada apaan tuh di atas gitu kan. Karena memang kalau gue sih ya, gue nggak bilang, kalau lu jadi teman dekat gue lah katakan yang sering naik, gue tuh nggak pernah ngebatasin bercandaan. Kalau di gunung itu kan ada larangan, nggak boleh bercandain, nggak boleh ngomongin setan dan sebagainya. Kalau di gue tuh nggak ada kayak gitu cuy. Lu mau bercanda setan ya bercanda aja, lu mau bercandain kuntilanak, kepala gelinding dan sebagainya ya sah-sah aja, selama lu berani ya nggak apa-apa menurut gue.
Yang penting jangan ketika lu cerita setan lu penakut, gitu aja sih. Di situ kan ada yang teriak tuh tentang kode di atas. Gue mah kalau mau lihat ke atas karena gue udah tahu gue agak mau gue jalan aja terus, bodo amat. Teriak lagi nih dari belakang, bisa kali gantian sweeper gitu kan. Gue teriak, kagak mau, udah gue di tengah-tengah, bodo amat lu di sweeper sono. Udah tuh cuek jalan. Dan menurut anak-anak pun dan si Gunjen pun bilang, di atas ada kunti cuy. Gue bilang, lu ngapain sih nongol-nongolin kunti? Gue bilang, udah kagak usah diliatin, ntar kasihan, malu. Ntar giliran kalau misalkan udah berani tuh kunti tiba-tiba nongol depan lu kan ribet. Biarin aja, nggak usah diliatin, kasihan anak orang, malu. Gue bilang begitu kan, kayak bercanda-bercanda lagi. Kita lanjut lagi jalan. Sebetulnya gue nggak terlalu ngeh coy, nggak terlalu ngeh. Satu persatu tuh kayak lewat ke gua, ngelewatin gitu kan. Sampai akhirnya gue nggak sadar bahwa yang jadi sweeper tuh akhirnya gue lagi cuy. Gue tuh kayak ngerasa heran, ini bocah perasaan di belakang gue dah, kenapa tiba-tiba ada di depan. Gue nengok ke belakang, si geblek. Tiba-tiba gue di belakang, gue langsung teriak lagi, lu mau balapan apa? Gue bilang gitu ya. Sekarang kita bawa beban itu rata semua ya. Lu mau balapan di trek, ayo, gue bilang. Kita kondisi udah pakai helm semua kan. Kata Ube tuh bilang, udah nggak usah lari-lari, nggak usah balap-balapan, nih bawa princess, dia bilang gitu kan. Ntar dia kenapa-napa kesandung, ribet urusannya. Udah jangan bawa aneh-aneh, lagian penakut banget sih, udah sering naik gunung, dia bilang gitu kan. Lah gue bilang sensi amat, mentang-mentang Bobby ini, gue gituin kan, gue ledekin aja terus. Ya kita lanjut lagi jalan, dan ketemulah kita hampir sampai di pos area camp kita. Nah sebelum sampai di area camp ini kita ketemu untuk salak 2 nih ya, pasti akan ketemu jalur yang sempit, yang rutenya itu semaknya tuh lumayan agak nutupin jalur lah. Gue bener-bener pada saat itu tuh nggak ngalamin yang terlalu horor banget ya, tapi anak-anak yang lain. Ketika lewat itu ada beberapa orang yang teriak, kayak gimana, kayak lagi jalan biasa tiba-tiba kaget, apaan tuh? Kayak begitu cuy. Jadi kayak seolah ada tangan yang megang ngerembet ke tangannya. Kayak pas disemak tuh kayak ada yang ngelus begini cuy. Jadi mereka kaget, sontak kaget gitu kan, panik. Bahkan Kuncen dan Kokom pun itu ngalamin hal yang sama, yang dimana mereka tuh kayak dielus gitu kan. Sedangkan gue mah nggak ada. Di dalam hati gue, alhamdulillah, gue berarti hari ini nggak diteror gitu. Iya bodo amat lah, tipis-tipis mah nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan gitu kan. Dari situ gue mulai nih teriak-teriak, ya elah takut bener sih, biasa aja kali CS, santai-santai aja. Gue jalan itu bener-bener nggak diteror apapun. Nah ketika udah mau sampai area camp gitu kan, beberapa kan udah ada yang sampai, mereka juga udah ada yang gelar tenda. Sedangkan gue di kondisi paling belakang nih. Gue kan nyantai ya, gue kencing dulu kali ya. Gue kencing di bagian memang semak, tapi di sisi jalur ya. Tapi kondisi gue berdiri itu di jalur cuy. Gue pipis di sini kali ya, udah kebelet banget karena udah di ujung banget nih cuy. Gue pipis lah, ser gitu kan, kedengeran. Kalau orang pipis kena sebuah tanaman atau tumbuhan itu pasti kedengeran suaranya. Bukan suara keluar air pipisnya, masih kayak ser gitunya kedengeran cuy. Gitulah ya, lu bisa bayangin sendiri gitu kan. Ketika gua udah selesai, suara itu masih ada. Gua heran kan, kok masih ada ya. Gue senterin tuh ke tempat gue pipis, panik gue bilang gitu kan. Dan gue tahu kalau di situ udah ada hal yang aneh, dan gue pun nggak mau melakukan hal PA. Intinya gue nggak mau nyari tahu sumbernya yang lebih jauh gitu kan. Kayak udah ya numpang-numpang, maaf gue pipis di sini sembarangan. Ya udah ya, gue balik lagi nih, gue jalan tuh dengan kondisi gue nunduk. Gue nggak mau lihat kiri, gue nggak mau lihat kanan, pokoknya gue nunduk aja ke jalan. Dan singkat cerita, gue sampailah di tempat kita ke camp. Kita sempat di area camp, dan anak-anak itu ada yang bilang, itu panda. Mereka bilang kayak gitu kan ke belakang. Sedangkan gue nggak mau nengok cuy, gue nggak mau nengok karena memang ketika awal gue naik itu gue sudah gue tuh udah niatin diri, gue nggak mau nengok apapun kalau dikasih tahu, karena gue pengen naik normal, gue nggak mau nyari masalah gitu kan. Bodo amat. Si Kuncen ini langsung teriak, itu apaan gede banget, itu apaan gede banget gitu kan, teriak. Upi ini bilang, kom masuk lah. Dan tiba-tiba Upi nepuk si Kuncen ini,
Udah dikeplak kepalanya tuh sampai gitu. Udah lu jangan liatin aja, biarin aja. Sedangkan gue cuek aja, bodo amat. Fokus saya gue preparein yang lain kan. Kita ngedirin tenda udah selesai, flashlight udah kelar, bagian disuruh buat nyari kayu bakar. Semua orang itu nggak ada yang mau cuy, otomatis kayak aduh nggak ada yang mau nih, karena mereka semua tahu, takut semua gitu kan. Sedangkan nyari kayu bakar itu sebetulnya nggak harus ke bawah ke ini, nyari area sekitar samping-samping aja, ranting aja gitu kan. Itu juga kadang-kadang suka ada tunggul kayu yang gede segede tangan, itu biasanya suka ada juga kan. Dan ketika nggak ada yang mau, semua gambreng lah. Nah ketika gambreng ini kuncen berangkat, sedangkan gua nggak kebagian gitu kan. Dan memang kondisi pada saat itu yang ngecamp itu cuma rombongan kita doang, dan kita naik ke gunung itu pun memang bukan di weekend atau di hari-hari biasa gitu kan kita naiknya. Nah ketika kita udah ngebagi tugas, gua kebagian ya prepare masakan gitu. Dan kondisi ketika sampai area camp itu sekitaran jam 8, kurang lebih jam 8an lah. Kita udah prepare masak, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan ketika asik-asik ngobrol, ada yang masak, ada yang tetek bengek, kok Kokomi bilang, ih mual ih, dia bilang, pi mual, dia bilang itu kan, mau muntah, masuk angin ya, kerokin ya, dia bilang gitu. Akhirnya gue ledekin, udah kerokin pakai bawang biar kayak bocah, gue bilang gituin. Akhirnya kayak we tapi nggak keluar cuy, walaupun udah pertama itu dibawa keluar, tapi nggak muntah gitu kan. Terus masuk lagi ke dalam, terus owe lagi tapi nggak ini, sampai akhirnya udah nih lu pakai kresek, lu kalau muntah ya dalam tenda, dia bilang gitu kan. Di situ semua masih nggak ada yang aneh. Akhirnya gue bilang, Bi, lu urutin gini mendingan, gue bilang kasihan masuk angin gitu kan. Ya udah deh diurutin sama dia gitu kan. Dengan kondisi tenda ditutup gitu, dan kalau memang mau dikerok ya dikerok gitu kan, diurutin tuh. Pertama diurutin, kondisi tenda itu masih kebuka. Kerokin ya, kalau ini nanti baru kalau memang mau nanti ditutup tendanya. Sempet tuh jadi gunjingan, gue bilang mau aham di gunung nih, gue bilang mentang-mentang udah laki istri. Atau bilang dong, ngapa kalau gue udah laki bini ini terus apa urusannya, nggak apa-apa kali gue mau aham di gunung. Dia bilang suka-suka gue, ada yang ngerebekin nggak senang gue tendang, dia bilang gitu kan. Kalau misalnya butuh buku nikah, gue kasih nih buku nikah, foto nikah gue, bila perlu gue kasih sama gue. Ya lagian kenapa juga, tuh juga nggak ada pendaki lain lulus semua, paling lulus semua doang yang pak bakalan puyeng walanya. Iya gue tahu, gue bilang, tapi kan kagak gitu juga kali, gue nimpalin. Ya iyalah gue juga tahu diri anjing, dia bilang gitu kan. Akhirnya ditutup dan dikerogin tuh. Dan si koplaknya ini, si kokom kayak disengajain. Jadi suaranya tuh kayak dibikin gimana gitu cuy. Orang dikerok kan sakit ya. Nah itu suaranya tuh kayak bikin kita traveling gitu cuy. Dalam hati gue, ini bocah nggak laki nggak bini, jahilnya sama aja gitu kan. Nah ketika kita asik lagi bercanda nih teman-teman, anak-anak tuh semua di situ, 3 orang yang cari kayu bakar kok belum nyampe. Saking kita fokusnya bercanda gitu kan. Gue nanya lah, bocah yang nyari kayu bakar kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Area camp pos 2, area camp di Salak 2 itu tuh sebenarnya nggak terlalu jauh coy, masih bisa kepandang gitu kan. Dan orang nyari pun nggak turun ke tebingan gitu kan. Pas kita, lah iya bocah kemana? Nggak ada gitu. Kita sempet teriak, Kuncen, di mana lu pada? Woi, di mana lu pada? Kita nyari nggak ketemu tuh cuy. Bahkan gue sempet coba lu cek. Ada satu temen gue yang ngecek, dan itu nggak ada. Kalau memang ada pun harusnya kelihatan center, dan nggak mungkin mereka nyari ke area yang lebih jauh gitu, karena kondisinya malam kan, senterin nggak ada. Dan pas udah selesai nih, nggak ada gimana ya, Pi, ini bocah 3 hilang dah, dia bilang gitu kan. Nggak hilang, no paling di sono, dia bilang gitu kan. Gua karena nggak percaya kan, karena kita nyari itu ke area ke depan yang dimana kalau misalkan buat summit itu arah summit lah gitu, atau kiri kanannya. Tapi kita nggak nyari atau ngecek ke arah belakang. Dicek lah gua sama beberapa orang, gua cek. Ternyata si 3 temen gua ini itu sambil megang kayu bakar, sambil natap, kayak diem nyenterin sesuatu. Ngelongok begitu.
Pas gue ngeliat kan kita panggilin tapi dia nggak nengok-nengok kan. Gue bilang lu ngapain, tapi masih diem aja. Kita ngerasa heran loh, ini bocah nyenterin apa. Gue nggak ngeliat apa-apa cuy, ini orang ngapa sih. Gue WhatsApp tuh mukanya, lu ngapa sih. Teman gue pun yang nyamperin enggak. Dan tiba-tiba dia kaget, astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kayak orang kaget gitu kan. Gue tanya lah, lu ngeliat apa? Buru cabut, ntar gue ceritain deh. Singkat cerita, kita cabut dan kita sampai di area camp. Kuncen ini bilang kalau dia tuh ketemu satu sosok yang nggak tahu sebetulnya ya, tapi sosoknya nyeremin. Dia bilang yang gede lah, dia bilang gitu kan. Wah, gue bilang untung lu semua yang lihat, bukan gue bilang gitu kan. Tapi nyeremin, tapi sosoknya tuh bilang kayak seolah kayak kemari kan anak itu gitu, kayak minta anak gitu kan. Mereka tuh kayak heran bingung tapi pengen cabut nggak bisa, kayak terpaku aja gitu cuy. Dan ketika mereka ngelamun itu sebenarnya sosoknya itu makin lama makin ngedeket, tapi mereka tuh nggak bisa kayak bersuara, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Mereka ngeliat, kita semua nggak ngeliat gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu kita ceritain dan udahlah, gue bilang udahlah, paling ngalu capek gitu kan. Dan lanjut masak-masak, nyalain api unggun. Dan alhamdulillah mereka nggak terlalu panik tuh, kayak masih santai-santai karena kondisinya kan rame juga kan. Akhirnya kita nyalain api unggun. Gue pun udah kelar dari kerokannya keluar. Gue bilang, Pi, tadi ini bocah ngeliat kayak begini, udah biarin aja kayak begituan mah, cuekin aja. Cuekin tuh kan. Kita masakan udah jadi, kita makan semua tuh. Makan, tapi si Kokom ini susah makan cuy, atau makannya tuh dikit gitu. Dan lagi-lagi wawe lagi. Gue sempet heran kan, ini orang kenapa ya masuk angin wawe mulu. Gue sempet kepikiran tuh kayak, ini orang ngidam ya. Kata gue nih orang hamil deh gitu kan. Gue sempet ngomong, bini lu hamil kali ya ngidam. Wah, hamil dari mana sih, dia bilang gitu kan. Orang udah jelas-jelas nggak ada tanda-tandanya juga. Ya memang lu kapan cek terakhir? Ya bulan lalu cek nggak ada kok. Iya ya, tapi gue pikir kayaknya ada deh, hamil deh, dia gue bilang gitu kan. Karena memang gue juga agak tahu-tahu dikit gitu kan. Gue tanya, lu mual gini? Terus dia juga ada kendala pusing, terus nyium satu bau itu kadang-kadang gak enak. Kayak yang biasanya dia suka pakai minyak kayu putih, dia jadi nggak suka minyak kayu putih cuy, baunya tuh nggak enak gitu kan. Gue bilang, besok kita turun aja deh. Gue bilang gue punya feeling jelek, maksudnya gue takutnya bini lu hamil, nanti kita malah kenapa-napa juga, kasihan sama kandungannya. Gue bilang ya untuk meminimalisir resiko, gue bilang besok kita cabut aja deh. Ubi pun sebenarnya nggak setuju dan Koko pun nggak setuju gitu kan. Tapi beberapa anak-anak pun ada yang setuju. Udahlah, dia bilang masalah pendakian mah bisa dilanjut lagi kapan-kapan gitu kan. Akhirnya karena udah persetujuan gitu, akhirnya ya udahlah setuju. Yang penting besok kita nggak summit, kita turun pun agak siang aja, dia bilang gitu kan. Ya udah, oke deal semua gitu kan. Singkat cerita, udah sepakat kan. Akhirnya Koko pun nggak lama dia minta istirahat. Dia tuh jarang mau ngumpul lah, jarang mau ngobrol kan. Dia istirahat, ngobrol kita tuh panjang lebar, kecuali Kokom doang di dalam kan. Dan nyeritain tentang kejadian anak-anak itu. Bahkan ada yang ngebahas juga tentang suara balikin anak gua gitu kan. Nah di situ Upi bilang, ya udah kita karena nggak summit nih, kita begadang aja gimana, kita ngobrol-ngobrol apa kek. Ada yang bawa kartu kan, dia bilang udah kita main kartu aja. Ya udah tuh, sebagian ada yang main kartu, ada yang terus nyalain perapian. Ya gue main kartu gitu kan. Upi tuh bagian perapian, karena ya yang mau nyari kayu bakar ya cuman dia doang. Jadi dia tuh suka celinguk, kalau kayu udah mau habis dia ngambil lagi gitu kan. Ya main kartu pun gantian. Singkat cerita, gue udah nggak kebagian main kartu, gue udah bosen juga nih. Gue duduklah di depan api unggun nih. Emang gak ada yang aneh? Iya, bukannya lu minta gak ada yang aneh ya? Ya udah, tenang-tenang aja. Dan kebetulan pada saat itu si kayu bakarnya udah habis nih. Nyari kayu yuk. Karena gue merasa aman dong, dari awal pun gue nggak pernah ditampakin apapun sesuatu yang aneh kan. Gue bilang, udah yuk. Di mana? Tuh di situ depan juga ada. Dia bilang gitu kan. Ya udah yuk. Gue narik kunci nih sama beberapa, kurang lebih 4 orang lah pada saat itu. Nyari kayu bakar. Biar ntar nggak nyari-nyari lagi, gue bilang sekalian aja banyak. Ya udah ayo nyari kita. Gue ngambilin sandai dong. Ada suara yang dimana kayak orang ngebanting kayu gedung, dan itu cabut. Gue langsung nengok dong. Dan kali ini gue mujurnya itu udah habis cuy. Pas gue nengok,
Yang gue senterin bukan temen gue yang nyari kayu bakar ada di sebelah sana, tapi melainkan sosok Kunti yang lagi duduk, bukan lagi duduk ya, maksudnya kayak bukan duduk, gimana ya, kayak jongkok tuh, gue kagak tahu dah intinya. Gue langsung astagfirullahaladzim dalam hati gue udah aman-aman, tiba-tiba ada tuh nongol. Gue cuman ngambil, terus gue balik ke kiri tuh, tapi kayak jalan kepiting cuy, agak miring. Tanya Upi, ngapain lu? Nah sekarang udah ditampakin lu JPR sendiri kan, buru-buru. Ternyata yang lari itu si Kuncen, kabur, ambil tuh kayu bakar. Gue bilang, oh enggak, gue ngambil kayu bakar. Nah yang ngambil kayu bakar itu si Upi cuy, tapi gue nggak ngeliat ke sosok yang Kunti itu di situ ada ya. Gue cabut, dan pas gue cek lagi ternyata sosok itu nggak ada. Akhirnya Upi udah ngambil, gue tanya, itu kemana? Lah mana gue tahu, gue samperin dia kagak ada, dia bilang gitu kan, kabur. Iya kali dia bilang gitu kan, nih kayu bakarnya. Udah tuh jaga kayu bakar. Dan ketika kita lagi asik ketawa-ketawa, ada sebuah ketawa yang dimana suara ketawa itu kok kayak beda sendiri. Semua diem tuh senyap, cek. Dan kayak, kok pada diem sih? Enggak apa-apa, kayak menghibur diri sendiri lah. Kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita ketawa-ketawa lagi, dan ketawanya ngikutin lagi, set, diem. Gue agak merapat nih, yang tadinya depan api unggun gue agak merapat nih, udah nggak enak. Gue tuh nggak mau lihat kiri kanan lebih begini tuh, nggak mau cuy, tapi kayak tiba-tiba ada satu orang bilang, gue masuk tenda duluan ya. Satu orang mau masuk tenda, tiba-tiba semua masuk tenda kecuali Upi dong. Masuk tenda semua karena tahu itu kode alam yang dimana dia ngelihat sesuatu tapi nggak mau diomongin, masuk semua tuh. Dan ketika sadar ada satu orang yang teriak, "Pi, belakang lu itu apaan?" gitu. Sedangkan gue nggak ngeliat nih karena kondisi tendanya tuh kita hadap-hadapan, jadi tiga segitiga gini. Nah yang satu ini ngadep ke tenda Upi gitu kan. "Itu belakang lu apaan?" Udah biarin aja. Dan sosok itu ketawanya mirip sama dengan ketawa yang kita dengerin. Dari situ semua bulu kuduk merinding dong. Orang yang ngelihat sosok ini itu tuh bener-bener panik, karena yang dia lihat adalah sosoknya itu berambut panjang, bertaring panjang juga. Sosok itu tuh kayak mau ngedeketin ke tenda si Upi yang ada si kokomnya, tapi kayak si Upi ini kayak grecep gitu kan, kayak nengok ke belakang, kayak dipotin doang, sebenarnya nggak ngomong gitu kan, kayak ngeliatin doang. Tiba-tiba menurut si temen gue ini, sosok itu tuh langsung cabut. Dan dari situ pun udah buat temenin gue, kata pokoknya nggak ada yang tidur. Itu orang udah ada yang mau tidur karena udah ketakutan cuy. Semua dipaksa buat begadang. Akhirnya kita begadang tuh beneran. Walaupun yang awalnya agak mecah, tiba-tiba sekarang agak kayak melingkar gitu kan. Sebenarnya di situ ada sebuah permainan yang dimana mau kita lakuin, tapi gue bilang gue agak mau. Lu kalau mau silahkan, gue agak mau, gue bilang gitu. Mau main jalangkung, coba lu bayangin. Gue bilang kagak mau, kagak usah ngadi-ngadi, gue bilang gitu kan. Nah ketika udah selesai kayak gitu, kali ini ada sebuah suara yang dimana ada kayak kemarikan anak itu milik saya gitu kan. Dan itu bukan cuman sebagian yang ngedengar, tapi semua ngedengar. Dan ketika kita nengok ke sumber suara, itu tuh ada sosok yang apa yang dilihat sama temen gue berikut sebelumnya gitu. Sosok yang rambutnya panjang, terus taringnya panjang, kukunya panjang. Itu soalnya kayak mau ngedok. Upi tuh cuma ngambil apa ya dia tuh, kayak ngambil tanah dilemparin. Panggil lu sono, kagak usah lu ganggu bini gue, kagak ada lu ganggu bini gue. Sosok itu tiba-tiba langsung cabut cuy. Dalam hati gue, salah lu berurusan, gue bilang gitu kan. Walaupun kita semua tuh kan melingkar, misalkan ada sosoknya tuh belah sini nih, yang bagian sini tuh jadi kosong cuy, nggak ada yang mau di sini. Jadi kayak semua melingkar lagi ke sini. Jadi ini tuh bener-bener kosong. Ini tuh bener-bener bagian ini tuh kosong gitu kan. Dan dari situ kita cuman yang tadi awal-awalnya seru cuy, have fun gitu, bercanda-bercanda, jadi krik-krik semua, nggak ada yang ngobrol. Sedangkan gue kan orang yang kayak udahlah kita coba pecahin gitu dengan berbagai cara. Akhirnya kita bercanda pecah. Dan ketika kita ketawa, selalu ada yang ngikutin ketawa. Dan lagi kali ini tuh beberapa orang ada yang lihat penampakan pocong, kuntilanak dan sebagainya. Tapi gue pada saat itu tuh nggak
terlalu banyak lihat penampakan kayak temen-temen gue. Dan gue pun sadar bahwa teror dan suara itu tuh ya ada sesuatu gitu kan, yang dimana memang kayaknya dalam hati gue tuh ini bocah beneran hamil gitu kan. Singkat cerita, kita ngejalanin subuh itu penuh dengan teror. Tapi walaupun nggak terlalu berlebihan ya, dalam arti cuman suara, penampakan pun pocong kuntilanak itu jauh, nggak terlalu berani dekat. Karena memang setelah dari kejadian itu kayak ya ngelakuin sesuatu hal lah. Dia bilang kayak ngawurin air terus garam dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak aman lah ini memang gitu kan. Nah setelah singkat cerita udah subuh, udah mau pagi gitu kan, kita akhirnya keluar tuh untuk masak-masak. Karena kondisi udah mau subuh pun kita udah selesai sholat subuh, kita coba ke dalam beres-beres, biar nanti tuh tinggal cabut aja gitu kan. Ternyata ketika bangun itu Kokom tuh agak demam sedikit cuy, atau panas gitu kan. Tadinya awalnya kita mau agak siang, cuman berhubung karena demam, karena agak sedikit panas gitu kan, kita juga takutnya nih orang kenapa-napa nih, ribet lagi urusannya. Akhirnya kita mutusin lah pagi-pagi sekitar jam 7 kita nggak terlalu bikin sarapan, kita cabut tuh cuy. Kita cabut, kita turun. Dan Upi itu teriak, pokoknya kita turun cepet ya, dia bilang gitu kan. Turun cepet, ya gimana cuy, mau turun cepet juga yang depan leadernya Upi sama si Kokom. Kalau Kokomnya agak maju ya semua agak maju. Akhirnya ya mau nggak mau kita jalan pun agak santai. Dan singkat cerita ketika sampai bawah, alhamdulillah kita udah nggak ada kejadian apapun. Tapi ada beberapa hal yang aneh, di mana di bawah kaki gunung itu ada bokapnya Upi, ada Uwa gitu kan. Kalau gua Uwa gitu kan, ada bokapnya. Lu ya bini lu hamil dibawa-bawa ke sini, untung aja lu nggak apa-apa. Beda kayak ngeles kan, ya mana gue tahu orang nggak ada gini. Udah cepet-cepet balik. Yang awalnya itu bocah demam, si Kokom itu cuman disuruh sama bokapnya tuh, nih minum neng, minum. Itu langsung sembuh cuy, nggak demam lagi. Upi pun nggak ngerti gitu, maksudnya dia pun tahu demam, tapi nggak ngerasa kalau ada ketempelan apapun. Tapi tiba-tiba kita semua yang pas turun tuh kayak, ya udah tahu gitu, cuman oh ya udahlah gitu kan, kayak udah hal yang biasa. Udah yuk cabut. Mereka itu cabut nih, Kokom terus Upi terus Wak cabut. Sedangkan kita yang sebagiannya logistik masih banyak, akhirnya mutusin untuk di bawah itu untuk ngabisin logistik. Ya udah kita masak-masak di sini aja dah, gue bilang gitu kan, sayang juga logistik. Sebenarnya mereka semua nggak setuju tuh. Jadi kayak yaudah yuk kita milih tempat, cari lagi kita camp aja. Dan singkat ceritanya kita ngecamp, tapi nggak di situ ya, tapi nyari tempat area camp dan ngabisin logistik. Ya Upi pun udah ngasih duit kan, nih buat biaya anak-anak, dia bilang gitu kan. Dan ketika ngecamp, alhamdulillah kita nggak ada kejadian apa-apa. Dan kita pun ceritain tentang kejadian di Gunung Salak tersebut. Ternyata memang dari semua itu banyak yang ngeliat penampakan ABCD, tapi ya kita tuh balik kayak udahlah, udah biasa juga gitu kan. Lagian juga nggak terlalu parah-parah banget, dan untung juga kita udah keburu turun gitu. Hal yang paling bikin kaget mereka adalah bukan masalah penampakannya cuy, tapi bokapnya Upi kenapa tiba-tiba ada di situ, kayak seolah udah punya feeling atau firasat aja gitu kan sama anaknya. Dan sampai akhirnya kita pun have fun lah. Dan pulang-pulang ternyata bener nih, Kokom tiba-tiba hamil cuy. Ya kejadian yang bukan nggak wajar sih, namanya udah nikah kan pasti ngelakuin kikuk-kikuk gitu kan. Ya kalau hamil mah hal yang biasa. Tapi yang nggak ininya tuh kok bisa nggak ketahuan gitu, gejalanya tuh nggak ada dan sebagainya. Tapi tahu-tahu pas udah naik gunung. Makanya setelah itu pun bakalan ada naik gunung yang dimana ngidamnya tuh aneh gitu cuy. Nah gitulah. Dan mungkin ceritanya pun cukup sekian ya. Gue sih ngambil dari cerita ini tuh, jangan pernah kalian contoh lah ketika kalian hamil itu untuk pengen naik gunung, karena resikonya itu gede banget. Karena orang hamil itu kan nggak boleh yang namanya capek-capean. Ya intinya jangan dah. Bukan gue mau ngasih kesempatan buat orang hamil ngidam, enggak. Intinya lu orang hamil nggak usah naik gunung, udah gitu aja ya. Intinya udah lu diem-diem di rumah atau ngeliat YouTube, ya jaga janin lu supaya sehat, minum yang sehat, makan yang sehat, udah cukup kayak gitu. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.